Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dengan semangat. Kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah tabarakallah. Buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema. Ya Allah, apakah ini maksiat? Termasuk maksiat apabila satu, tidak menerima masukan dari orang lain. Kedua, memaksakan kemauan kita kepada orang lain sampai orang lain tersakiti. Ketiga, saat melihat saudara kita tersakiti, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Keempat, percaya dengan zodiak atau ramalan termasuk maksiat. Apalagi setelah tayangan ini nih. Detik-detik Kapolsek Cilengsi tangkap pengoplos LPG usai nyamar jadi kurir. Ini dia tayangannya, silahkan. LPG dioplos, minyak dioplos, semua dioplos. Curang berarti ya kalau gitu ya. Berlaku curang. Berlaku curang. Maksiat nggak? Maksiat kayaknya ya, harusnya ya. Gak usah dibahas deh. Enggak, Udah pasti banget itu. Udah pasti kan, berarti orang yang seperti itu tidak termasuk dalam golongan yang tidak dianggap oleh Rasulullah gitu ya. Wih. Seperti itu sebenarnya. Simpelnya tidak Rasulullah termasuk. tidak menganggap itu sebagai golongan umatnya. Kalau Rasul masuk surga, masuk neraka. Masuk surga. Oh, berarti nggak bisa ikut Rasul. Iya dong. Iya, siap. Orang curang tuh ya. Jangan Siap. saja. Terima kasih Mas Soni Tabe guruku, Ustaz Belangkon, Ustaz Maulana serta para alim ulama guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Mutaffifin dimulai daripada ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. Betapa besar ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berlaku curang di dunia, karena ancamannya adalah akan ada pengadilan selanjutnya di akhirat. Di pengadilan yang mana tidak ada lagi oknum yang bisa Anda suap. Kalau di pengadilan dunia mungkin masih ada. Subhanallah, oknum yang bisa disuap, ini yang bisa disuap. Tapi di pengadilan Allah gimana caranya mau nyuap malaikat? Nggak bisa lagi. Bagaimana caranya menutupi kecurangan? Nggak bisa lagi. Bahkan al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulutnya nanti akan dikunci, tangannya yang akan berbicara, kakinya menjadi saksi. Lalu bagaimana bisa berbohong, berlaku curang di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Laisa minna, kata Nabi SAW, bukan daripada golongan kami orang yang melakukan tagrir ataupun gharar, orang yang melakukan kecurangan. Kalau kata Al-Quran, wailul lil mutaffifin, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Siapa mereka? Orang yang melakukan pengoplosan. Orang yang berlaku curang dalam timbangan. Kalau untuk dirinya, dia lebihkan timbangannya. Kalau untuk orang lain, dia kurangi timbangannya. Maka ancamannya bukan hanya kecelakaan, tapi tidak dianggap golongan Nabi SAW. Padahal yang paling bisa kita andalkan nanti di akhirat bukan amal kita. Yang bisa kita andalkan adalah syafaat dari baginda Nabi SAW. Nah, ini ada orang yang sudah tidak digolongkan sebagai golongannya Nabi SAW, orang yang menipu orang lain, orang yang berlaku curang dalam perdagangannya, orang yang daripada manipulasi atau manipulatif dalam rangka perdagangannya. Orang baik-baik datang beli, orang susah kasihan beli beras, orang susah kasihan beli minyak, orang susah kasihan beli gas LPG, ternyata dioplos, ternyata dicurangi, ternyata daripada ditipu oleh pedagang yang tega sekali melakukan hal demikian. Sehingga Nabi sangat tidak senang dan berlakulah maksiat bagi orang-orang yang berlaku curang. Bukan dalam hal yang besar-besar saja. Kadangkala kecurangan ini kita lihat dari hal-hal yang kecil.
kecil, kadangkala kita berlaku curang terhadap tetangga, kadangkala kita berlaku curang terhadap anak-anak kita. Jangan sampai kita membohongi anak-anak, mencurangi orang-orang terdekat kita, sehingga laisa minna, kata Nabi, bukan daripada golongan kami orang-orang yang berlaku curang. Skakmat banget dong kalau kayak gitu. Suka kuat banget kan, Nabi pasti masuk surga. Iya. Nah, kalau kita tidak dianggap golongannya lah, kita kemana? Ya, blacklist. Nauzubillah min zalik. Ya, Terima kasih. Sama-sama. Tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Curang itu bukan hanya hal besar, ternyata hal kecil juga bisa menjadi curang yang berbahaya buat kita ya. Maksiat berbahaya buat diri kita juga. Nauzubillah min zalik. Aku kasih kesempatan lagi buat curhat lagi. Yuk kita masuk lagi ke segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Masya Allah, tabarakallah. Yang mau curhat boleh angkat tangannya. Ibu silakan berdiri, sini yuk ikut saya. Coba disapa dulu, kasih salam dulu masyarakat Indonesia. Nama ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan nama saya Ibu Tuti dari Cianjur dari Majelis Nurul Jamil. Tepuk tangannya dong. Saya ini orangnya ini ya janda, udah lama Ya. tinggal suami, nggak punya anak gitu. Oke. Jadi saya tuh harus bagaimana gitu musyawarah sama Pak Ustadz yang ada di sini gitu Pak. Jadi maksudnya mau cari suami apa gimana? Saya tuh meninggal, enggak maksudnya enggak. gimana supaya ini saya diberi ketenangan gitu Pak. Oh. Saya kan saya ini kan nggak punya anak. Ya. Kami orang tua udah nggak ada gitu maksud Ibu saya. punya rumah? Rumah punya. Ibu punya saudara? Punya saudara. Berapa saudaranya? Saudara 4. Berapa saudara laki-lakinya? Kan 1, 1. Oh. Berapa saudara perempuannya? 3. 3. Kalau ibu takut hidup sendiri karena tidak meninggal suami, tidak punya anak, Ya. solusi terbaik ibu tinggal bersama atau ngajak saudara laki-lakinya tinggal sama ibu, atau ibu tinggal sama saudara laki-lakinya ibu. Ya. Soalnya adik saya nggak mau sudah punya rumah sendiri. Punya rumah sendiri. Iya, jadi Jadi mama- solusinya ibu tidak, artinya senantiasa memperbaiki hubungan dengan saudara laki-laki ibu. Oh, Ya Bu gitu ya. makasih. Karena mahramnya itu adalah saudara laki-laki ibu. Ya. Karena kalau ibu tinggal di rumah saudara perempuan ibu yang punya suami, itu takutnya bukan mahram. Ya. Takutnya ipar adalah maut. Aduh, ya. Jadi paling aman ibu tinggal di saudara laki-laki ibu Ya. bersama dengannya, Ya. atau bagaimana solusinya tinggal dekat rumahnya, jangan jauh dari saudara laki-laki ibu. Ya. Itu aja. Begitu informasinya. Terima kasih Pak Ustadz. Belum. Ustadz Blakot belum. Belum, Ustadz Blakot mau jawab dulu. Saya mau tanya, Mau dinasihat. sekarang ibu tinggal sendiri. Ya tinggal Oke. sendiri di rumah. Kemudian mohon maafin nih, untuk kehidupan Maisa atau apa istilahnya penopang ya hidup Kehidupan sehari-harinya. Itu dari mana? Dikasih adik saya lah yang Nah, laki itu. yang laki-laki Jadi itu. nggak mau satu rumah saya. Jadi nggak mau satu rumah. Oke, jadi sudah Iya. jelas Oke. bahwa karena ibu sendiri Ya. dan ibu tidak ada yang memberikan satu topangan dalam artian ini suami atau anak karena Ya. memang suami sudah meninggal, anak tidak ada kebetulan, tapi punya saudara. Maka saudara inilah yang memberikan satu bantuan hidup dalam artian topangan maisha. Ya. Dan itu pasti akan diberikan begitu dengan cara apa? Dengan cara bil ma'ruf. Nah, bil ma'ruf itu dengan ya artinya ya bil ma'ruf Ya. untuk kebaikan. Tidak bisa berlebih-lebihan. Ibu juga tidak bisa menuntut yang lebih kepada adiknya. Oh, saya harus kamu kasih begini dan seterusnya. Nanti khawatirnya akan menimbulkan satu permasalahan. Kemudian yang kedua, kami berpesan karena ibu sendiri lebih takorublah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermesra-mesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih, pangapunten, umur sudah mendekati uzur. Iya. Jadi ibu tinggal sama saudara laki-laki ibu, atau rumah ibu dekat dengan saudara laki-laki Betul. ibu, dan ibu bisa membantu saudara laki-laki ibu. Ya. Karena kan Ya. alhamdulillah
Ibu sudah nyatakan tadi dijamin oleh saudara laki-laki ibu. Tidak ada salahnya ibu bantu-bantulah, jagain anaknya, beres-beres rumah atau masak di rumah saudara laki-laki ibu. Ya. Itu lebih mulia. Semoga ibu juga sehat ya, bahagia, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Insya Allah semoga semuanya yang ada di sini semuanya baik-baik saja. Tepuk tangan dong buat kita semua, Masya Allah, tabarakallah. Jamaah juga jangan kemana-mana ya, abis ini pembahasannya semakin menarik lagi. Tema kita masih sama, ya Allah apakah ini maksiat? Tetap di Islam itu indah, nggak lama kok. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Terima kasih banyak.